Halo pendengar setia Poki, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan yang baik ya. Nah teman-teman, Biju balik lagi nih bersama aku, Widya, yang akan memandu podcast kali ini. Pada episode kali ini, Biju akan membawakan cerita seru yang pastinya cocok banget buat nemenin waktu teman-teman. Nah, sebelum kita mendengarkan ceritanya secara keseluruhan, aku mau kasih spoiler nih. Cerita apa ya yang akan kita dengar di episode kali ini? Kali ini, teman-teman dari Biju akan membawakan cerita rakyat Jepang yang berjudul Isshun Boshi. Apa sih Isshun Boshi itu? Isshun Boshi mengisahkan tentang seorang pendekar yang terlahir dengan ukuran tubuhnya yang kecil. Iya, tingginya cuma 3 cm teman-teman. Loh, kok bisa ya? Ya udah, daripada penasaran, mari kita dengarkan Salmi dan Lia yang akan menceritakan ceritanya secara keseluruhan. Selamat mendengarkan teman-teman. Isshun Boshi. Mukashi mukashi, あるところにじいさまとばあさまが住んでいました。子供がいないので寂しくて仕方ありません。どうか指先ほどの小さい子でもいいから一人授けてくだされと毎日神様にお願いをしていました。するとどうでしょう、本当に指先ほどの小さい男の子が生まれました。それでじいさまとおばさまはこの子に一瞬星と名前をつけて大所可愛がって育っていました。それから何年か経ちましたが、一瞬星はちっとも大きくなりません。指先ほどの大きさのままでした。Dahulu kala, di suatu tempat tinggallah sepasang kakek dan nenek. Karena tidak punya anak, mereka hidup kesepian. Tolong, sekecil ujung jari pun tidak apa, berikanlah kami seorang anak. Setiap hari mereka berdoa meminta pada Tuhan. Kemudian, entah bagaimana, seorang anak laki-laki yang sekecil ujung jari benar-benar lahir. Oleh karena itu, kakek dan nenek menamai anak ini Isshun Boshi dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Kemudian, telah berlalu beberapa tahun, tapi Isshun Boshi sedikit pun tidak menjadi besar, tetap berukuran seperti ujung jari. ある日のこと、一瞬星はじいさまとばあさまの前に来て、私は都へ行きたいのです。どうかお椀と箸と針をください。と言いました。そして針を刀の代わりに腰に刺し、お椀を船にして川に浮かべ、箸を貝にして元気よく都へ向けて出かけていきました。どんぶらどんぶら、お椀の船に乗って何日も川を下がってようやく都へ着きました。一瞬星は船を降り、街の中をあちらこちら見ながら歩いていくと、立派な一軒のお屋敷の前に出ました。一瞬星はお屋敷の玄関に立って、頼む頼むと大声で呼びました。そのお屋敷は偉い殿様のお屋敷でした。家来が玄関に出てみると、声がしたのに人がいません。変だなぁと不思議に思ってよくよく見ると、履物の隣に小さな男の子が立っています。そして、私は一瞬星というものです。殿様にお目にかかりたい、と言いました。家来はびっくりして、殿様をところへ連れて行きました。一瞬星は殿様の手のひらに乗ってきちんと座って挨拶をしました。殿様は喜んで、これは面白い、と言いました。お屋敷にお客様が来ると、一瞬星は殿様の手のひらの上で、踊ったり打ったり、針を抜いて、剣の前のしたりしました。一瞬星の噂はお屋敷の中ばかりでなく、たちまち町中に広がって人気者になりました。殿様には一人の娘がいました。お姫様は一瞬星が気に入って、買った時もそばから離しません。お姫様が本を読むときは、一瞬星は机の上に行ってページをめくります。遊びに行くときもいつもお供をしました。Pada suatu hari, Isshun Boshi menghampiri kakek dan nenek.
Saya ingin pergi ke kota. Tolong kasih saya mangkuk, sumpit, dan jarum, dia berkata. Lalu, jarum diselipkan di pinggang sebagai pengganti pedang. Mangkuk mengapung di sungai sebagai perahu. Sumpit dibuat menjadi dayung dengan semangat pergi berangkat ke arah kota. Mengayuh dan mengayuh, menaiki perahu mangkuk, berhari-hari mengarungi sungai, akhirnya tiba juga di kota. Isun Busi turun dari perahu. Ketika ia berjalan melihat-lihat ke sana ke sini di dalam kota, muncul sebuah rumah besar yang megah. Isun Busi berdiri di depan pintu gerbang dan berteriak dengan kencang, "Biarkan aku masuk!" Rumah besar itu kepunyaan seorang tuan besar yang hebat. Ketika pelayan rumah keluar melihat, tidak ada orang pun meskipun terdengar suara. Aneh, ia kebingungan. Setelah melihat dengan jelas, di samping alas kaki, terlihat seorang anak yang sangat kecil sedang berdiri. Lalu, "Saya bernama Isun Busi, ingin bertemu dengan tuan besar," ia berkata. Sang pelayan pun terkejut, lalu ia membawanya ke tempat tuannya. Isun Busi naik ke telapak tangan tuan besar, duduk dengan sopan dan memberi salam. Tuan besar senang, "Ini menarik," katanya. Bila ada tamu datang ke rumah tuan besar itu, di atas telapak tangan tuan besar, Isun Busi menari, bernyanyi, mencabut jarumnya, memperagakan tarian pedang. Kabar tentang Isun Busi bukan hanya di dalam rumah besar itu. Dengan segera menyebar ke tengah kota, ia pun menjadi terkenal. Sang tuan besar punya seorang putri. Tuan putri itu suka pada Isun Busi dan tak pernah meninggalkan dari sampingnya sebentar pun. Waktu tuan putri membaca buku, Isun Busi berdiri di atas meja membalik halamannya. Ketika pergi bermain pun selalu menemani. その頃町では悪い鬼が出てきては人々に乱暴したり若い娘をさらたりしていくのでみんな困り果てていました。ある日のこと、お姫様は観音様にお参りに行くことになりました。殿様は強い家来を大勢を共につけてやりました。一瞬星もお姫様の着物のたもとに入ってついていきました。観音様へのお参りも無事に済んで、その帰り道のことです。突然恐ろしい大きな鬼が2匹現れて襲いかってきました。お供の家来たちは刀を抜いて戦いましたが、とても叶いません。ちりぢりに逃げてしまいました。鬼はお姫様を捕まえてさらっていこうとしました。一瞬星は鬼の前に立ちはだかって、我こそは一瞬星だ。この刀で一つ好きにしてくれる。と、星に刺していた刀を抜いて鬼に向かっていきました。鬼たちは相手があまり小さいので、わはは、生意気なちびめと、大笑いして一瞬星をつまむと、お前なんか人のみだと、口を開けてバクッと飲み込んでしまいました。ところが一瞬星は鬼のお腹の中で大暴れ。針の刀を振り回してお腹中つっつき回ります。いてててて。鬼は苦しがって一瞬星を吐き出してしまいました。もう一匹の鬼が一瞬星をつかめようとしたので、その鬼の目の中へ飛び込んで目を針の刀ですっき刺しました。鬼は、降参一瞬星にはかなわないと言って慌てて逃げていきました。一瞬星はお姫様をつけ起こすと、お姫様、もう大丈夫ですよと言いました。お前のおかげで助かりました。本当にありがとう。鬼が慌てて逃げていった後に小さなものが落ちていました。それを取ると、お姫様は、これは鬼が落としていたものに違いない。うちでの数と言って、何でも願いが叶う宝物かもしれない。と、おっしゃいました。
それでは私の背が高くなるように振ってみてくださいませんかと一瞬星はお願いしました。お姫様が一瞬星の背が高くなれと小槌を振ると、みるみるうちに一瞬星は大きくなって立派な若者になりました。やがて一瞬星はお姫様のおむくそんになり、立派な殿様になってじいさまとばあさまを呼んで幸せに暮らした。おしまい。Pada waktu itu di kota, karena muncul siluman jahat yang berbuat kejam pada orang-orang dan pergi menculik putri muda, semua orang menjadi sangat menderita. Pada suatu hari, Tuan Putri akan pergi berdoa ke Dewi Kanon. Tuan Besar mengirim banyak pelayannya yang kuat. Isun Busi juga masuk ke lengan baju putri dan ikut pergi. Perjalanan pergi berdoa ke Dewi Kanon selesai tanpa masalah, tetapi suatu terjadi pada perjalanan pulang. Tiba-tiba muncul 2 ekor siluman yang menyeramkan dan besar datang menyerang. Para penjaga menghunus pedang dan bertempur, tapi sangat tidak seimbang. Mereka kabur berhamburan kemana-mana. Siluman menangkap Tuan Putri dan memutuskan untuk menculiknya. Isun Busi berdiri menghalang ke depan siluman. Akulah Isun Busi, dengan pedang ini cukup 1 tebasan saja. Ia mencabut pedang yang tergantung di pinggangnya dan pergi menghadapi siluman. Para siluman karena melihat lawannya begitu kecil, mengangkat Isun Busi dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, si cebol yang sombong. Macam lu ini sekali caplok aja. Lalu membuka mulutnya dan menelan habis sekaligus. Tetapi Isun Busi di dalam perut siluman membuat kacau. Menebas-nebas pedang jarumnya menusuk semua bagian perut. Aduh, sakit. Siluman itu menderita kesakitan lalu memuntah keluar Isun Busi. Karena siluman satunya lagi menerjang menangkap Isun Busi, ia melompat ke tengah mata siluman itu dan menusuk matanya dengan pedang jarum. Siluman itu berkata, "Nyerah, nyerah, Isun Busi tidak ada lawannya." Lalu kabur terbirit-birit. Isun Busi membantu putri berdiri dan berkata, "Tuan Putri, sudah, tidak apa-apa. Berkat kamu aku selamat. Sungguh terima kasih." Setelah siluman lari tergesa-gesa, terjatuh sebuah benda kecil. Putri mengambil benda itu dan berkata, "Ini tidak salah lagi. Benda yang dijatuhkan siluman namanya palu keberuntungan. Permintaan apa saja mungkin bisa dikabulkan. Kalau begitu, boleh coba ayunkan supaya badanku menjadi tinggi?" Isun Busi memohon. Tuan Putri mengayunkan palu itu dan berkata, "Isun Busi, jadilah tinggi." Dengan segera, Isun Busi membesar dan menjadi seorang pemuda gagah. Akhirnya, Isun Busi menikahi Tuan Putri dan menjadi tuan besar. Ia memanggil kakek dan neneknya dan melewati hidup bahagia. Terima kasih kepada Salmi dan Lia yang sudah menceritakan Isun Busi kepada teman-teman Poki. Nah, gimana teman-teman? Ceritanya seru kan? Pastinya dong ya. Nah, setelah mendengarkan ceritanya, ada pelajaran yang bisa kita ambil nih teman-teman dari cerita tersebut, yaitu percaya diri dan berani. Walaupun Isun Busi memiliki tubuh yang kecil, dia tetap percaya diri dan berani melawan raksasa. Nah, teman-teman Poki juga harus percaya diri ya, karena apa yang ada di dalam diri teman-teman belum tentu ada pada diri orang lain, dan setiap orang pastinya memiliki warnanya sendiri. Sekian dari aku, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di episode Biju selanjutnya.